Dalam rangka persiapan HUT RI ke-80, sebanyak 75 calon paskibraka Kota Lubuk Linggau mengikuti upacara pelaksanaan kegiatan pemusatan Diklat Paskibraka Kota Lubuk Linggau tahun 2025 yang digelar di lapangan Ekspemda Musirawas. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik resmi menggelar kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kota, sekaligus menyiapkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rostam Effendi, Sekretaris Daerah Haji Trisko Devriansa, Kepala Badan Kesbangpol Heni Fitrianti, serta sejumlah kepala OPD dan jajaran terkait lainnya. Sebanyak 75 pelajar tingkat SMA, SMK, MA se-Kota Lubuk Linggau, terdiri dari 45 siswa dan 30 orang siswi, mengikuti karantina ini. Karantina resmi dimulai sejak 4 Agustus hingga 18 Agustus 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan gerakan pembagian bendera merah putih kepada sebanyak 30 orang tua dari calon anggota Paskibraka menerima secara simbolis bendera untuk dikibarkan di rumah masing-masing, sesuai himbauan pemerintah Kota Lubuk Linggau guna memeriahkan HUT RI ke-80. Kepala Badan Kesbangpol Heni Fitrianti didampingi pelatih Paskibraka Kota Lubuk Linggau, Kapten Infantri Well Edward Roni, menyampaikan bahwa seluruh peserta telah resmi diserahkan oleh orang tua kepada para tim pelatih dan menyatakan komitmennya untuk membina para peserta dengan maksimal. Siap, siap, siap. Hari ini Kota Lubuk Linggau telah memulai pembukaan diklat pemusatan Paskibraka. Jadi 75 anak yang terdiri dari 45 putra dan 30 putri ini sudah memulai karantina selama 2 minggu. Jadi hari ini kita sudah mulai pembukaan, tadi sudah dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Sekretaris Daerah dan juga beberapa OPD yang mendampingi kegiatan pembukaan sekaligus pengecekan untuk persiapan lapangan acara di lapangan Pemda Ekspemda ini. Insya Allah Pak ya sudah mulai pembukaan, upacara tantingan juga sudah selesai dilaksanakan dan juga sudah serah terima antara orang tua ke Kesbangpol dan juga dari Kesbangpol kami sudah menyerahkan ke pelatih. Adapun koordinator pelatih kita Pak Well. Saya selaku diamanahkan sebagai pelatih koordinator. Insya Allah kami akan bertugas sebaik-baiknya dengan kondisi yang kami terima saat ini. Ke depan harapannya di dalam pelaksanaan kegiatan upacara memperingati hari 17 Agustus 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Harapannya tidak ada kendala sedikit pun maupun kendala-kendala yang dapat membuat kita semua mata khususnya rakyat Indonesia akan menjadi cedera. Jadi harapan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya tanpa ada sekecil apapun kesalahan. Karantina dilaksanakan di Hotel Dewinda, Kota Lubuk Linggau sampai dengan tanggal 18 Agustus nanti. Dari hari ini dari tanggal 4. Himbauannya untuk orang tua bahwasanya anaknya telah diserahkan kepada pelatih dan juga panitia. Himbauan kami orang tua untuk mendoakan anaknya untuk melaksanakan tugas nanti dengan baik, lancar dan semoga anak-anak juga semuanya sehat ya dalam pelaksanaan kegiatan karantina dan juga dalam pelaksanaan selama masa pelatihan pemusatan ini. Tidak hanya kegiatan fisik di lapangan, tapi juga pendidikan di kelas juga kita akan laksanakan. Ada beberapa narasumber nanti yang akan menjadi pemateri di Diklat Paskibraka ini. Kalau kegiatan fisik latihan kita laksanakan di lapangan Ekspemda ini, tapi kegiatan indoor ataupun kegiatan kelas itu dilaksanakan malam hari setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi anak-anak ini juga akan dibekali oleh materi-materi yang menguatkan karakter Pancasila dan juga materi-materi lain seperti dari nanti Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Sekda dan juga dari BNN dan juga dari teman
teman-teman dari tim kesehatan nanti akan melaksanakan pemberian materi, jadi dibekali, dan juga ada diklat khusus nanti selama 1 hari itu akan dilaksanakan via virtual Zoom ya dari BPIP nantinya sebagai salah satu syarat untuk pemusatan diklat Paskibraka di tahun 2025 ini.
Akibat meningkatnya jumlah pengguna jalan yang tidak tertib dalam berlalu lintas, Wali Kota Lubuk Linggau bersama Kapolres Lubuk Linggau melakukan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Setelah Wali Kota menyampaikan aspirasinya, akhirnya rambu lalu lintas kembali diaktifkan sebagai upaya untuk mengatur arus kendaraan secara lebih tertib. Namun demikian, dari 3 unit lampu lalu lintas yang ada, hanya 2 unit yang berfungsi dengan baik. Sementara, 1 unit lainnya masih belum dapat beroperasi dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus berupaya untuk menuntaskan permasalahan ini demi menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Tikel dan Cinta, Silampari TV melaporkan. Dalam upaya menciptakan Kota Lubuk Linggau yang tertib, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau melakukan penertiban terhadap aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban umum khususnya. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini telah diatur dalam pasal 28 dan pasal 43. Di dalam pasal 28, setiap orang dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum, atau tempat lainnya, di luar tempat yang diperuntukkan untuk berjualan. Sedangkan di dalam pasal 43, berisi tentang sanksi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan, dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat, khususnya para pedagang, untuk bersama menaati peraturan yang berlaku demi kenyamanan dan keindahan Kota Lubuk Linggau. Tikel dan Cinta, Silampari TV melaporkan. Pameran dan konteks bonsai lokal yang diadakan di Ekskompi Lubuk Linggau berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2025. Event ini menghadirkan berbagai macam jenis tanaman bonsai yang berjumlah sebanyak kurang lebih 200 jenis tanaman yang dikirimkan oleh peserta. Jenis tanaman bonsai terdiri dari 3 kategori, kelas bahan, yaitu jenis tanaman yang belum sempurna, kelas matang, yaitu jenis tanaman yang telah jadi, kelas tunggul, yaitu jenis tanaman yang sudah beranjak dewasa. Terdapat beberapa tanaman yang dililitkan menggunakan kawat oleh peserta, yang menandakan bahwa kawat tersebut berfungsi agar tanaman bonsai tidak berdiri tegak, bertambah tinggi, dan keluar dari zona vote tanaman. Untuk pasir bonsai menggunakan lahar Gunung Jawa Timur, atau yang disebut dengan pasir Malang, yang bertujuan agar tanaman bonsai bertumbuh subur. Anton dan Aang, Silampari TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini kami tengah berada di simpang Taman Komunitas RCA, dan inilah situasi dan kondisi dari Taman Komunitas RCA. Namun ada beberapa hal yang memang ada yang hilang ini. Jadi aset Taman Komunitas RCA ini untuk tulisan Lubuk Linggau ada beberapa huruf yang hilang. Ini ada huruf U, ada huruf G, sama huruf U ya. 2 huruf U sama huruf G hilang. Ini belum diketahui pasti gara-gara apa hilangnya. Apakah lepas gara-gara keadaan hujan semalam, atau memang ada yang mengamankan oleh para petugas, kita belum tahu pasti ini kenapa hurufnya pada hilang. Tuh. Huruf U, huruf G, sama huruf U. Jadi 3 huruf untuk tulisan Lubuk Linggau ini hilang, tidak tahu keberadaannya di mana.
Jadi ada kurang sekitar 3 huruf untuk tulisan Lubuk Linggau yang hilang di Taman Komunitas Simpang RCA. Ini kita belum ketahui pasti apakah hilang diambil orang ataukah memang lepas gara-gara hujan semalam untuk wilayah Kota Lubuk Linggau. Baik, tim liputan Selam Pari TV melaporkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Gitu, baru mau makan masih jauh ya. Jadi pelatihannya beda lagi ya. Begitu juga yang lain. Coba yang sekali lagi minta angkat tangan yang punya usaha. Aku nak milih di depan baik nomor 2 berusaha lo. Kuliner apa baik? Ada orang nih lagi ya? Ada orang satu lagi. Aku mana baik? Usaha apa? Supaya bisa kebetulan saya buka usaha kuliner, Pak. Untuk saat ini saya sedang menjual rice golden bento yang lagi viral untuk bekal sekolah anak sama sarapan teman-teman yang mau berangkat kantor yang mungkin nggak sempat bikin sarapan di rumah. Oke, terima kasih. Tangan. Siapa namanya dulu? Natasha. Natasha. Oh ya, sebentar. Sekarang pengen tahu izin apa yang sudah punya? Untuk izin usaha Mulai dari NIB, udah ada. terus NIB, lagi PYT, PRT, halal, udah. SMI belum ya? Oh, SMI agak panjang SMI ngurusnya. Beda. Halal yang jelas. Kalau ibu sudah dihalalin belum? Nah. Dia ini kan ada 2, satu usahanya, kemudian yang punyanya halal tidak? Kalau mereka halal dihalal, di seluruh sana sudah halal belum? Oh, halal. Dipanggil bukan untuk eksklusif, tapi gereja dipanggil untuk inklusif. Jadi dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat di tempat ini, maka GKY harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, aktif di sosial masyarakat. Kalau misalnya ada rapat-rapat di RT, di RW, di Lurah, di Camat, di FKOB, di Kementerian Agama Kota, harus datang Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak bisa gembala sidangnya, minimal utus majelis untuk hadir. Sebagai tanda bahwa kehadiran gereja di tempat ini juga merupakan bagian dari masyarakat. Dan harus menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Wakil Ketua 2, Dr. Asep Rizwandi SPM. Sekretaris, Dr. Dia Warmi. Wakil Sekretaris, Dr. Widya Pinastika. Bendahara, Dr. Kartika Prima Putri Aiboka. Wakil Bendahara, Dr. Maya Retina. Bidang ilmiah, Ketua, Dr. Arifin Syahjudin SPOB. Sekretaris, Dr. Devi Ames. Bidang organisasi dan pengkaderan, Ketua, Dr. MJ Erwin Halim SPKFR M. Ketlin. Sekretaris, Dr. Novianti. Bidang kesejahteraan anggota dan pengabdian masyarakat, Ketua, Dr. Erma Yuliana. Sekretaris, Dr. Jelia Sanitri. Bidang pelayanan profesi, Ketua, Dr. Rio Pertama. Sekretaris, Dr. AM Esa Dwi Reswari. Biro Hukum, Pembinaan dan Pembinaan Anggota, Ketua, Dr. Julius Pati SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selam Pari TV, kembali lagi bersama kami. Saat ini kami tengah di lokasi untuk melihat hari perdana atau hari pertama dilaksanakannya gerak jalan untuk tingkat PBB
SD kategori putri ya. Jadi untuk minggu hari ini tepatnya di tanggal 10 Agustus 2025 perdana dilaksanakannya gerak jalan untuk anak SD tingkat putri ya. Untuk putra besok dilaksanakan pada hari Senin. Nah, jadi hari ini kegiatan gerak jalan dilaksanakan hari pertama, dan seperti inilah kegiatan sebelum dimulainya lomba. Jadi peserta akan bersiap-siap untuk menuju ke lokasi start atau titik pertama pelepasan gerak jalan yang dilaksanakan di halte SMP Negeri 4 Lubuk Linggau. Dan inilah suasana kegiatan macetnya jalan raya yang disebabkan oleh para peserta lomba. Dari ujung ke ujung inilah situasi dan kondisi dari jalan raya yang sedang macet. Sampai untuk gerak jalan sendiri ini adalah agenda tahunan yang selalu diadakan di Kota Lubuk Linggau. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan untuk menyemarakan suasana HUT RI ke-80. Dan ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau dan jajaran untuk memeriahkan HUT RI ya. Dan inilah suasana jalan yang masih sangat-sangat macet ini. Dan untuk kegiatan perlombaan ini biasanya dilakukan pada jam 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi para orang tua, para guru hari ini mulai bergerak untuk menuju ke lokasi titik start dari gerak jalan hari ini. Baik, seperti ini pemirsa keadaan jalan lalu lintas yang macet dipenuhi oleh para peserta, guru dan juga orang tua yang mengantarkan para peserta yang ingin gerak jalan atau lomba pada pagi hari ini. Baik, tim Liputan Siloam TV melaporkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Siram Pari. Kali ini saya sedang berada di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau, yang dimana masjid ini merupakan salah satu ikon Kota Lubuk Linggau. Untuk itu, yuk ikuti saya. Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Provinsi Sumatera Selatan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, masjid ini menjadi simbol kebanggaan dan kesyukuran umat Islam di Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam dibangun pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010. Masjid ini dirancang oleh arsitek ternama Insinyur Haji Jamin Datuk Rajomudo dengan gaya arsitektur Islam modern. Pembangunan masjid ini melibatkan masyarakat Lubuk Linggau dan didukung oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Lubuk Linggau. Masjid Agung As-Salam memiliki arsitektur yang unik dan megah. Bangunan utama masjid berbentuk persegi dengan kubah besar di atasnya.
Kubah tersebut dilapisi dengan keramik berwarna biru dan emas yang mencerminkan keindahan dan kemuliaan Islam. Masjid ini juga dilengkapi dengan 4 menara yang menjulang tinggi melambangkan kekuatan dan kepercayaan umat Islam. Masjid Agung As-Salam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain ruang sholat utama yang dapat menampung 5.000 jamaah, perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi buku, kantor pengelola masjid, dan fasilitas parkir yang luas. Adapun kegiatan yang rutin diselenggarakan di masjid ini, yang pertama, sholat Jumat dan sholat hari raya. Yang kedua, pengajian Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kajian keagamaan dan diskusi. Yang keempat, bakti sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, peringatan hari-hari besar Islam. Nah, sanak dulur, itulah tadi informasi mengenai Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau. Saya Erika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Aldira dalam program Kabar Silampari. Kali ini saya sedang berada di Oke Mobilindo, yang dimana tempat ini menjual mobil second, akan tetapi dengan kualitas yang oke. Mau tahu keuntungan membeli mobil second ini? Yuk kita ikuti. Membeli mobil baru tidak selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mobil second berkualitas kini menjadi alternatif yang populer karena menawarkan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Seperti halnya dengan Oke Mobilindo yang terletak di Jalan Yosudarso RT 13, Kelurahan Tanah Priuk, Lubuk Linggau, yang merupakan showroom mobil second dengan menawarkan kualitas yang oke. Oke Mobilindo ini mempunyai 4 stand, dan di tahun 2025, Oke Mobilindo menyediakan mobil bongsor seperti Pajero, Fortune, dan lainnya. Selain itu juga, Oke Mobilindo menyediakan mobil pickup, carry, dan angkutan berat seperti truk. Adapun kelebihan bagi kalian yang ingin membeli mobil second, yang pertama, harga yang terjangkau. Mobil second sendiri menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan mobil baru. Kemudian, pilihan yang banyak. Mobil second menawarkan pilihan model dan merek yang lebih luas. Selain itu juga, biaya perawatan yang lebih rendah. Biaya perawatan mobil second lebih rendah dibandingkan dengan mobil baru. Mobil second berkualitas menjadi pilihan cerdas bagi masyarakat yang mencari mobil yang terjangkau dan berkualitas. Dengan memperhatikan tips membeli mobil second dan memilih model yang tepat, Anda dapat memiliki mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda di Oke Mobilindo. Jenis-jenis mobil second yang paling laris di pasaran beserta harganya? Mobil-mobil yang jenis second yang cepat laku ya. Yeah. Macam-macam, Brio, Agia, Avanza, Kalia, Sigra lah. Terus kita juga main mobil-mobil bouncer lah, bouncer kayak Pajero, Fortune untuk di 2025 ya. Oke Mobilindo menyediakan mobil-mobil bouncer, insya Allah. Gitu. Tapi untuk sekarang yang paling banyak dibeli itu mobil apa? Yang paling banyak dibeli paling Kalia, Sigra, Avanza, ya mobil-mobil 2 baris, Brio lah. Gitu. Apa sih kelebihan mobil second dibandingkan mobil baru? Yang pastikan kalau mobil second kan harganya kan terjangkau untuk para konsumen, gitu kan. Terus bedanya dengan mobil baru, selisihnya jauh kan. Terus harga jualnya anjloknya jauh.
Itu enaknya mobil second. Kualitasnya masih oke juga ya, Pak? Yang pasti kalau untuk kita beli utamakan kualitas oke, kita beli. Untuk omset per bulannya itu biasanya berapa? Untuk omset per bulannya tergantung rezeki ya. Oh iya. Tergantung rezeki, kadang-kadang di 30, 40, 50, dan 60. Dari kawan. Oh, dari kawan. Cukup baik lah. Mobilnya bagus-bagus lah. Ini aman. Banyak mobil Indo mantap. Nah, sanak dolor, itulah tadi bincang-bincang saya bersama owner Oke Mobilindo. Apabila kalian berminat, silakan langsung datang ke sini atau hubungi nomor di bawah ini. Saya Erika Aldira, Silampari TV, Punyi Kitegale. Bakso dan mie ayam masih menjadi salah satu menu favorit untuk semua kalangan. Makanan yang terbuat dari tepung dan juga olahan daging ini masih banyak peminatnya karena harganya yang terjangkau. Salah satu tempat makan mie ayam dan bakso Letono yang beralamatkan di Ceremetaba, Kota Lubuk Linggau. Salah satu menu best seller di sini adalah mie ayam bakso. Perpaduan mie dengan kuah yang khas serta topping bakso yang kecil-kecil cukup dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Selain itu, tersedia menu lainnya seperti bakso daging dan juga bakso telur. Harganya pun sama-sama Rp10.000 saja. Intan Kurnia Hamdani, Silampari TV, melaporkan. Etwi Lubuk Linggau yang berlokasi di Jalan Gentayu, nomor 07 RT 02, Kelurahan Keputraan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Etwi Lubuk Linggau berdiri pada tahun 2019, tetapi baru mulai aktif pada tahun 2022. Cemilan khas Jepang yang belakangan ini semakin populer di kalangan pencinta kuliner Indonesia. Begitu pula di Kota Lubuk Linggau. Dengan sentuhan kreatif, para pelaku usaha berhasil menghadirkan mochi sebagai cemilan kekinian. Lala, owner Etwi Lubuk Linggau, mengaku terinspirasi menjual mochi pada saat pandemi Covid kemarin. Waktu masa pandemi Covid dan tidak ada kegiatan, jadi saya bersama teman saya berinisiatif menjual sesuatu yang belum ada di Lubuk Linggau. Pada akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk menjual mochi. Varian yang paling banyak diminati adalah mochi coklat yang klasik dan mochi Choco Maltin untuk yang premium dengan harga 10.000 untuk klasik dan harga 5.000-an untuk premium. Kalau intinya sendiri itu udah dari 2019, tapi mulai aktif banget itu 2022. Karena kemarin kan waktu Covid kan, terus gak ada kegiatan. Jadi sama teman-teman awalnya mikir mau ngapain sih, Covid kan, gak sekolah. Jadi mikir jualan apa yang gak ada di Linggau kan. Jadi mikirnya ya udah jualan inspirasi sendiri sih Mbak, karena 2019 itu nggak ada yang jualan mochi. Kalau yang best seller itu kita ada yang klasik, yang coklat. Kalau yang premiumnya itu yang Choco Maltin, coklat juga. Coklat juga. Harganya itu mulai dari 10.000, isinya 6. Itu yang klasik ya. Kalau yang premiumnya itu dari harga 5.000-an. Bagi warga Kota Lubuk Linggau yang ingin mencicipi mochi, Etwi Lubuk Linggau bisa menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi. Jangan lupa mampir dan rasakan sensasinya. Silampari TV melaporkan.